Boleh. Perkenalkan, nama saya Dariana Fadila. Kalian bisa panggil saya Lia. Perkenalkan, nama saya Laila Nafisa, biasa dipanggil Laila. Perkenalkan, nama saya Fadila Laila, bisa dipanggil Fadila. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila, bisa dipanggil Laila. Perkenalkan, nama saya Fadila, biasa dipanggil Sita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja materinya ya. Kami dulu ya. Kalau tes semangat ini masih pada semangat tuh. Masih semangat kan? Oh, udah pada sarapan. Oke, selamat pagi. Itu cuma itu pasti. Jawabnya satu orang doang. Selamat pagi. Tetap pagi luar biasa. Selamat pagi. Kita mau bagi absensi, nanti kalian isi. Terus juga ini ada snack buat kalian, barangkali mau lagi sarapannya. Ya nyemil lah ya. Sebelum makan juga. Sekalian akan ente bisa nikmatin snacknya. Di sini juga kami mau jelasin. Baik, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sekar. Oke, yang pertama itu apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen atau BI adalah proses, metode, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. BI atau bisnis intelijen membantu perusahaan dalam satu menganalisis performa bisnis, mengetahui tren dan pola data, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir menyediakan laporan dan dashboard interaktif. Selanjutnya adalah apa saja sih manfaat bisnis intelijen itu? Satu, mempermudah analisis data, mempercepat pengambilan keputusan, mengetahui tren bisnis, meningkatkan efisiensi perusahaan, membantu memonitor performa bisnis, menampilkan informasi secara visual dan interaktif. Tahapan bisnis intelijen atau BI. Yang pertama, pengumpulan data, mengambil data mentah seperti penjualan, keuangan, dan stok dari berbagai sumber seperti Excel, database, website. Yang kedua, pembersihan data, data yang error, kosong atau duplikat, serta melakukan formatnya agar hasil analisis akurat. Yang ketiga, integrasi data, menggabungkan semua data yang sudah bersih dari berbagai sumber tadi ke dalam satu tempat agar saling terhubung. Selanjutnya menjelaskan sama Oke, berikutnya adalah tahapan bisnis intelijen. Yang keempat yaitu analisis data, yaitu memeriksa data, mengolah data untuk mencari pola dan tren informasi penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu visualisasi data, membuat data analisa menjadi grafik, diagram, atau dashboard interaktif agar gampang dibaca. Yang terakhir yaitu gambaran visualisasi atau menggunakan hasil grafik tersebut sebagai dasar manajemen penentuan strategi bisnis. Selanjutnya
ke Belanda. Hari ketiga, Sekar pergi ke Cina. Kalau hari kelima, Laila pergi kemana? Fokusnya keliling dunia. Amerika. Abaikan namanya, punya keliling dunia. Hari pertama ke Amerika, kedua ke Belanda, ketiga ke Cina. Hari kelima kemana? Hari kelima kemana? Kemana? Masuk belum? Punya keliling dunia. Oke, ganti. Hari pertama tetap ke Amerika, hari kedua tetap ke Belanda, ketiga juga tetap ke Cina. Hari ke-8 kemana? Ada yang tahu nggak? Ini es breaking yang sering lewat-lewat ini. Biasanya ada. Kurang tepat Inggris. Lagi. Hari ke-8. Nanti dapat pizza lagi. Dapat. Hari ke-8 ya. Iya. Nah, iya bener. Dia bisa ini. Ya, apa namanya? Ada yang boleh satu. Oke, lagi ya. Siapa namanya? Irma. Oke, Irma udah jawab. Ayo protes. Ayo protes. Irma sama udah. Yang lain. Yang lain. Negara. Hongkong. Hongkong, boleh Hongkong. Oh ya, siapa namanya? Wilma sama Audi. Yang lain udah pada komen belum itu? Punya buah terakhir. Buah terakhir. Senin, nangka dimakan hari Senin, anggur dimakan hari Selasa. Kalau Jumat, siapa yang jawab Jumat? Siapa? Siapa lagi? Ini nggak ada selain demo ya? Iya benar, bisa timus. Udah mau naik? Ini baru berapa kali? Ini 2 kali. Audi sekali. Nanti 1 orang lagi. Kalau hari Rabu mau apa? Siapa namanya? Oke, kita mulai prakteknya ya. Bisa? Udah fokus lagi nggak? Udah. Udah ada aplikasinya tadi. Yang komputernya langsung ke ini-nya. Oke, mulai ya. Sebelum ke praktik, anak ente tentunya pernah lihat grafik. Pernah belum? Grafik kayak di aplikasi bisnis atau di berita? Kayak sinyal trading itu. Ya, sinyal trading bisa. Ya, kayak gitu grafik. Nah, Power BI ini ada
Udah semua? Habis itu klik yang transform data yang paling bawah. Oke, lanjut. Sekarang pilih yang ini, yang paling atas, close and apply. Udah semuanya? Selanjutnya pilih double view. Nah, tadi kan PowerPoint visualisasi, jadi ini kita akan buat menjadi visualisasi yang menarik kayak grafik, pie chart di tempat view. Klik record view. Kita mau buat grafik penjualan per bulan. Cluster column card, cari di visualisasikan kolom bagian data. Ya, bagian dari Habis itu tarik bagian date ke axis. karena nggak ada penjualan, kalian klik yang quantity. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bulan mana yang penjualannya paling tinggi. Ini kan ada nih grafiknya grafik penjualannya. Nah, yang paling tinggi itu di sini di tanggal 30 Desember 2023. Itu kita bakal buat grafik produk terlaris. Yang pertama pilih pie chart. Udah semuanya? Klik dulu pie chartnya. Klik dulu sampai di visualisasinya ada keterangan legend. Selanjutnya yaitu tarik penjualan atau quantity ke value. Bisa di checklist juga. Nah, di sini grafik ini menunjukkan produk mana yang paling banyak menghasilkan penjualan. Nah, di sini produk mana yang penjualannya paling banyak coba? Ya. Itu yaitu menampilkan total penjualan. Yang pertama yaitu pilih visual card. Selanjutnya yaitu tarik penjualan ke card atau bisa di checklist. Diklik dulu ya cardnya tadi. Visual card berfungsi menampilkan satu informasi penting secara tepat. Pada contoh ini, card menunjukkan total seluruh penjualan yang ada dalam data. Nah, totalnya yaitu ini, di sini 110. Selanjutnya yaitu menambahkan filter bulan. Yang pertama yaitu cari visualisasi slicker. Selanjutnya tarik bulan atau date. Kalau slicker bisa centang aja. Slicker berfungsi sebagai filter. Dengan filter ini kita bisa memilih bulan tertentu sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih spesifik dan mudah dianalisis. Coba pilih salah satu bulannya. Ini pilih salah satu bulan, nanti di total penjualan yang tadi, yang sebelumnya itu akan muncul total produknya berapa di bulan itu. Guys, ketika kita klik salah satu tanggal sini, ini akan muncul di penjualan tanggal itu, terus produknya apa gitu. Misalnya di tanggal 10 yang terjual yaitu 2 produk, selanjutnya yaitu tablet. Ini kenapa yang terjualnya cuma 2 atau cuma tablet aja? Ya karena datanya itu. Coba kalau sahabat kalian ada data, misal di tanggal 10 bulan 1 itu yang terjual tablet sama handphone, pasti di sini otomatis munculnya tablet sama handphone. Barangkali pusing kenapa 1 aja nggak 2? Bahkan bisa 5, bisa 6, bisa 7, itu tergantung datanya. Ini juga bisa di scroll buat lihat tanggal berapa. Ini bagus banget kalau BI buat data yang banyak. Bisa pakai visualisasi biar nggak pusing. Karena kalian ada juga pakai ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Barang kalian yang mau ditanyain sebelum ke kuis, soalnya kita ada kuis. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku ada pertanyaan. Kan dapat hadiah juga. Apa langkah pertama yang dilakukan sebelum membuat visualisasi data di coding? Sumber data yang datanya dari apa? Data yang aku ada pertanyaan lagi, tapi yang tadi udah jawab, gue boleh jawab lagi ya, ganti ke yang lain. Tadi waktu praktik, pada inget kan? Buat grafik apa aja? Sebutin 2.
Apa? Ayo. Sama struktur, ya benar. Kesimpulannya yaitu Business Intelligence atau BI adalah proses mengubah tumpukan data perusahaan menjadi informasi yang bermanfaat, di mana Microsoft Power BI hadir sebagai tools populer untuk mengolah dan menampilkan data tersebut ke dalam bentuk interaktif agar manajemen membuat keputusan bisnis yang tepat dan tepat.